Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Ilyas kali ini pada mata pelajaran prakarya. Ya. Hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan ketiga. Nah, setelah di minggu kemarin kita mempelajari tentang bab 1, yaitu tentang kerajinan dari bahan serat. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, Ustadz mengingatkan kita supaya tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, tetap menerapkan prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, agar kita tetap sehat dan terhindar dari wabah yang sedang mewabah saat ini, supaya terhindar dari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Produk kerajinan dari serat alam. Ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang maksud dari kerajinan serat alam. Jadi apa arti kerajinan serat alam itu? Nah, untuk pertemuan kali ini Ustadz akan lebih menjelaskan pada contoh-contoh produk apa yang bisa dibuat dari kerajinan yang berbahan serat alam. Jadi kerajinan serat alam itu nanti bisa dibikin apa sih? Nah, itu nanti kita pelajari di bab ini. Tujuan pembelajaran, ya, Ustadz baca cepat saja. Mengetahui fungsi kerajinan dari serat alam, kemudian menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan dari serat alam, serta ungkapan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan. Kemudian merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan serat alam dan modifikasi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri, serta membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan serat alam dari wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi serat alam itu nanti setelah dibikin menjadi sebuah kerajinan atau produk itu menjadi dua macam, ya. Ada dua macam kerajinan dari serat alam atau bahan serat alam. Nah, yang pertama itu bersifat fungsional dan juga yang kedua bersifat hias. Maksudnya apa sih Us? Kok bersifat fungsional atau bersifat hias itu? Apa sih maksud dari keduanya? Nah, yang pertama bersifat fungsional itu diproduksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis sehari-hari. Nah, jadi kerajinan yang berbahan serat alam yang bersifat fungsional itu nanti akan digunakan sebagai alat-alat yang bisa membantu kita atau memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau biasanya dipakai untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Nah, jadi contohnya misal tempat ponsel. Nah, tempat ponsel kan memiliki kegunaan untuk menaruh ponsel atau HP. Kemudian juga sandal dan juga alas panci. Nah, itu semua kan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi itu nanti digunakan sesuai fungsinya. Jadi kerajinannya itu dibuat karena memang benar-benar akan diperlukan untuk ya sebagai untuk melakukan sesuatu atau sebagai tempat wadah dan lain-lain. Jadi ada fungsinya. Nah, sedangkan kalau bersifat hias itu digunakan semata-mata untuk hiasan. Ya. Jadi untuk memperindah tampilan. Contohnya seperti hiasan dinding berupa lukisan, kunci yang diletakkan di sudut ruangan, atau vas bunga di meja. Jadi seperti itu ya, bisa dibedakan. Kalau fungsional itu untuk memenuhi atau membantu kegiatan sehari-hari yang berfungsi dalam kegiatan sehari-hari, ada kegunaannya sendiri. Sedangkan kalau bersifat hias itu untuk semata-mata hanya untuk sebagai hiasan atau memperindah tampilan.
Nih, contohnya, kerajinan serat alam berupa tas anyaman fungsional. Nah, kalau ini kan berguna sebagai tas, sebagai wadah suatu barang. Nah, sedangkan kalau kerajinan yang berupa boneka itu hanya bersifat hias atau untuk memperindah tampilan suatu ruangan. Sebuah kerajinan tidak akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika tidak dilakukan modifikasi dari kerajinan yang sudah ada, sehingga tercipta inovasi yang menarik. Nah, modifikasi yang dimaksud adalah perubahan bentuk dengan tetap mengutamakan aspek fungsionalnya. Inovasi atau modifikasi produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pembentukan yang bervariatif, penggunaan alternatif bahan, hingga penggabungan penggunaan bahan. Itu adalah seputar karya dengan bahan serat alam. Atau ini juga berlaku dengan produk-produk dari bahan yang lain. Intinya, kita itu memodifikasi suatu produk agar nantinya bisa lebih indah, kemudian lebih praktis, tapi kita tidak mengesampingkan atau tidak menyingkirkan fungsi utamanya atau aspek fungsionalnya. Jadi kita bisa memodifikasinya. Nah, ini contoh-contoh berkarya kerajinan bahan serat alam. Yang pertama, membuat toples atau tempat makanan dari eceng gondok. Ya, ini contohnya ya. Ya, toples atau tempat makanan berfungsi menyimpan berbagai makanan di meja. Tempat makanan ini dapat dibuat dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok yang sudah diolah. Syarat bahan eceng gondok adalah lentur, permukaan kulit batangnya halus, dan tidak memiliki bercak jamur. Nah, salah satu kerajinan berbahan serat alam. Kemudian yang kedua, contohnya adalah membuat aksesori gelang dan kalung dari serat kulit jagung. Pembuatan aksesori gelang atau kalung dengan bahan dari serat kulit jagung setidaknya merupakan varian yang sangat unik sehingga banyak orang yang akan mencari dan menggunakannya. Kemudian juga bisa membuat kipas dengan daun pandan. Kipas merupakan alat yang dibutuhkan tidak saja untuk menjaga sirkulasi udara menjadi lebih segar, tetapi juga dapat dijadikan sebuah souvenir yang menarik dan indah. Oleh karena itu, untuk memperindah kipas, salah satu caranya adalah dengan melalui penggunaan bahan serat alam, yaitu pandan wangi. Yang keempat adalah membuat boneka gajah dari akar wangi. Nah, tapi kalau kita nggak boleh ya membuat boneka, karena kalau di kita itu istilahnya itu adalah barang mentol, ya, atau barang timbul. Ya, di kita kan tidak boleh membuat seperti itu. Boneka gajah yang imut dan lucu menarik untuk dijadikan sebagai hiasan. Apalagi jika boneka tersebut dibuat dari bahan akar wangi yang memberikan kesan alami dan menimbulkan bau yang cukup harum. Dengan demikian, di samping dapat memperindah ruangan, juga memberikan aroma yang wangi. Kemudian yang terakhir ada tempat tisu yang dibuat dari pelepah pisang. Tempat tisu berfungsi menyimpan tisu agar memiliki kesan yang indah dan tertata rapi ketika diletakkan di meja makan atau ruang tamu. Tempat tisu dapat dibuat dengan memanfaatkan pelepah pisang yang sudah tidak terpakai. Jadi gitu ya, Ustadz sudah memberikan 5 contoh produk atau kerajinan dari bahan serat alam dengan fungsinya masing-masing. Jadi itu adalah contoh-contoh dari produk serat alam. Nah, insya Allah itu dulu untuk hari ini. Untuk yang selanjutnya akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz, mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.